may take a while. A while later. Coming, boyo! Ow! Oh, let's have some music. If we don't get out of here, Pearl's gonna get us. Squidward. Yellows and look like SpongeBob. You still rock bottom at the bus stop. Bitch, Squidward nose up in your hole. Dick in the sandy cheeks, she touch her toes. Leaving like... Hai guys, di suatu pagi yang cerah, Tuan Crab terlihat bersantai di rumahnya. Ia sedang rebahan santuy dengan lembaran uang menutupi matanya, menikmati aroma kekayaan yang menjadi sumber kebahagiaan. Namun ketenangan itu seketika buyar ketika Pearl, anak sematawayangnya, datang dengan penuh semangat. Kedatangan Pearl membawa satu misi penting. Ia meminta hadiah ulang tahun berupa sebuah perahu yang mewah. Tuan Crab pun langsung kelap mendengarnya, wajahnya pucat, keringat dingin mulai bercucuran. Permintaan itu tidak main-main karena perahu yang diinginkan Pearl ternyata sangat mahal harganya guys. Awalnya Tuan Crab mencoba mengelak seolah-olah tidak pernah berjanji apapun. Namun Pearl ternyata sudah menyiapkan bukti rekaman suara janji sang ayah. Nanti kalau misalnya ada rezeki nanti Bapak belikan mobil ya nak. Lengkap dengan gambar perahu yang ia idamkan. Kemudian karena tak ada jalan keluar, Tuan Crab pun terjebak oleh janji yang ia buat sendiri. Dengan berat hati dan dompet yang bergetar, Tuan Crab pun bergegas mencari perahu untuk sang anak. Tapi alih-alih membeli yang baru, ia justru pergi ke tempat barang rongsokan bersama SpongeBob demi mendapatkan harga yang super miring. Di sana mereka menemukan sebuah perahu tua yang nyaris rontok, tapi masih bisa diselamatkan. Tuan Crab pun meminta bantuan SpongeBob untuk memperbaiki perahu tersebut. Tantangan ini langsung disambut semangat oleh SpongeBob yang merasa seperti sedang menjalankan misi mulia. Bersama-sama mereka menghabiskan berjam-jam untuk merakit ulang perahu itu hingga terlihat seperti baru. Setelah perahu terlihat kinclong, Tuan Crab masih dibuat pusing dengan bagian mesinnya yang belum juga berfungsi. Namun sebelum sempat mencari solusi, suara Pearl sudah menggema dari kejauhan. Ia tampak sangat antusias menyambut hari ulang tahunnya dan tak sabar melihat hadiah dari sang ayah. Tuan Crab dan SpongeBob yang panik karena mesin belum juga nyala. Waktu makin mepet, akhirnya mereka berdua memutuskan untuk bersembunyi di dalam ruang mesin perahu. Pearl pun keluar dari rumah. Ia terharu melihat perahu barunya yang menanti di depan rumah. Air matanya yang bercucuran dan saking derasnya sempat menggenangi ruang mesin. Sementara itu Tuan Crab dan SpongeBob berusaha menahan napas agar tidak ketahuan. Tanpa menyadari apa yang terjadi, Pearl langsung menaiki perahu. Saat mencoba menyalakan mesin, perahu tetap diam. Tuan Crab akhirnya terpaksa memainkan suara mesin secara manual yang dibantu oleh SpongeBob yang ikut-ikutan mengeluarkan efek suara dari mulutnya. Rupanya trik itu sangat berhasil. Pearl mengira perahunya memang canggih. Perahu pun mulai bergerak didorong oleh tenaga tangan Tuan Crab dan SpongeBob dari dalam ruang mesin. Saat Pearl mempercepat laju dari kendaraan, kepala Tuan Crab beberapa kali terbentur hingga akhirnya ia menyerah dan bertukar tempat dengan SpongeBob. Kini SpongeBob yang mengatur laju sementara suara mesin tetap dikeluarkan dari mulut mereka. Pearl kemudian melaju penuh percaya diri hingga sampai di sekolah. Di sana teman-temannya terpukau melihat perahu barunya. Ia pun mengajak 3 temannya untuk naik dan ikut jalan-jalan. Di dalam ruang mesin, Tuan Crab dan SpongeBob mulai kewalahan. Perahu berguncang ke sana kemari karena ulah teman-teman Pearl yang kegirangan. Bahkan saat mereka meminta musik, SpongeBob terpaksa bernyanyi sebagai pengganti speaker. Yang sayangnya suara falesnya malah membuat Pearl tanpa sengaja menekan tombol pelontar. Akibat dengan itu mereka pun berdua terpental keluar. Kekacauan belum selesai karena Pearl mencoba mengerem. Tapi rem perahunya jebol dan lagi-lagi kepala Tuan Crab menjadi korban. Ia lalu memerintahkan SpongeBob untuk menggigit tuas mesin sebagai pengganti rem darurat, yang untung saja mereka berhenti tepat di lampu merah. Tiba-tiba datanglah sekelompok hiu dengan perahu yang keren. Mereka mulai mengejek Pearl karena perahunya tampak tua dan usang.
Selanjutnya, Pearl pun terpancing emosi. Tanpa ragu ia menerima tantangan balapan dari hiu. Dengan Tuan Crab dan SpongeBob kembali menyelinap ke dalam ruang mesin. Balapan dimulai, Pearl melaju dengan perahu rakitan itu, sementara Tuan Crab memutar tuas dengan sekuat tenaga. Kecepatan perahu pun meningkat drastis hingga membuat para hiu kaget. Namun sayang keunggulan itu tak bertahan lama. Salah satu hiu menembakkan gigi hiu palsu ke arah ban perahu Pearl membuatnya bannya pecah. Namun sayangnya keunggulan itu tak bertahan lama. Salah satu hiu menembakkan gigi hiu palsu ke arah ban perahu Pearl yang membuat bannya menjadi pecah. Tak kehabisan akal, SpongeBob rela melepas beberapa kakinya untuk dijadikan sebagai pengganti ban, yang akhirnya perahu pun kembali melaju dan bahkan berhasil menyalip para hiu. Tuan Crab yang tidak terima anaknya dicurangi, ia pun membalas dendam dengan menebar gigi hiu ke jalanan. Hingga pada akhirnya ban perahu para hiu menjadi pecah. Seperti yang bisa kalian lihat, perahu mereka oleng hingga akhirnya jatuh ke jurang dan meledak. Pearl berhasil menjadi juara balapan, tapi semangatnya belum padam. Kini ia masuk ke arena perlombaan pembongkaran perahu. Dengan semangat membara, ia menyingkirkan lawan satu persatu, dan Tuan Crab dan SpongeBob yang masih mengendalikan dari dalam terus berusaha mempertahankan perahu hingga akhir. Namun akhirnya perahu itu hancur lebur. Pearl pun panik, takut ayahnya marah karena perahu hadiah ulang tahun kini sudah tak berbentuk. Beruntung datanglah petugas pit stop yang menawarkan bantuan. Di garasi, petugas itu membuka baut perahu dan muncullah Tuan Crab dan SpongeBob. Pearl terkejut, rahasia pun terbongkar. Perahu impiannya ternyata hanya barang rongsokan yang diperbaiki untuk menghemat biaya. Kemudian setelah hal itu, Pearl pun marah besar. Ia langsung mengambil kartu ATM sang ayah dan membeli 2 perahu mewah sekaligus. Tuan Crab hanya bisa menangis di belakang melihat saldo tabungannya lenyap dalam sekejap. Selanjutnya, Pearl pun pergi dengan 2 perahu barunya, sementara Tuan Crab dan SpongeBob tertinggal dengan badan pegal dan dompet yang sangat kosong. Yang kemudian film pun berakhir, guys. Wait, no, wait, no, the ground was open. Krusty. I reckon ain't no regular future, fellas. This is Stay right there. Squidward. Yellow and look like SpongeBob. You still rock bottom at the bus stop, bitch. Scuba nose up in your hole. Dick in the sandy cheeks, she touch her toes. Hai guys, pada suatu hari yang memperlihatkan 3 hewan laut yaitu SpongeBob, Patrick yang sedang membawa Sandy dalam keadaan mata yang tertutup. Hingga tak berselang lama dari itu, mereka bertiga telah sampai di tempat tujuan. Mata Sandy yang tertutup langsung dibuka. Tujuan mereka berdua ternyata sangatlah mulia, dengan membawa Sandy ke tempat museum sejarah Bikini Bottom agar dia bisa mencatat dan menerbitkan artikelnya di sebuah jurnal Naval Gazette. Sontak saja hal itu pun membuat Sandy sangat senang sekali telah diberikan kejutan yang enggak terduga dari kedua teman baiknya itu. Si Patrick yang memang dasarnya pria enggak guna, secara tiba-tiba saja sebelum masuk dia mencoba memeriksa pusarnya dulu. Apakah pusarnya bisa dijadikan bahan artikelnya untuk Sandy? Patrick yang betah malu akhirnya langsung masuk ke museum bersama dengan 2 temannya. Di sana sudah ada penjaga keamanan dari museum itu yang bernama Mbah Walker. SpongeBob kemudian memberikan 3 tiketnya kepada Mbah Walker untuk diberikan. Untungnya saat Mbah Walker menghitung tiketnya, dia tidak dalam keadaan yang pikun. SpongeBob yang dasarnya selalu pecicilan, dia menganggap si Mbah Walker itu seorang pameran. Ditambah kekonyolan tidak sampai di situ saja, Sandy mencabut bulu ekornya untuk membersihkan wajah si Mbah Walker karena dianggap sebagai pameran. Hal itu membuat Mbah Walker sangat marah. Dia pun layaknya sebagai mbah-mbah yang sudah tua pada umumnya, marahlah diperlakukan seperti tadi, sembari ngedumel nggak ada habis-habisnya, hingga membuat Mbah Walker secara tiba-tiba saja langsung tertidur.
Kemudian SpongeBob, Patrick, dan Sandy langsung memasuki ke dalam ruangan pameran prasejarah yang dipenuhi dengan tulang belulang bekas hewan langka yang terpajang di museum tersebut. SpongeBob menceritakan tentang sebuah kisah dari bagaimana terbentuknya kota Bikini Bottom dengan sangat antusiasnya. Sandy, we'll tell you the true story. Sedangkan untuk Sandy sendiri yang dasarnya seorang jenius hanya mendengarkan cerita tersebut sembari mencatat hal-hal penting di bukunya. Namun menurut cerita dari SpongeBob dan si Patrick sembari berimajinasi pada zaman dulu bahwa kota Bikini Bottom terbentuk dari sebuah jangkar yang menghantam tanah dengan kekuatan yang sangat besar sehingga menyebabkan bangunan meletus yang memang pada saat itu semua bangunan terbuat dari pasir hingga menciptakan rumah batu dan rumah nanas ditandai dengan adanya tulisan Bikini Bottom yang jatuh dari langit. Jadi begitulah menurut cerita dari SpongeBob dan Patrick berdasarkan cerita dari nenek moyang mereka sembari meledek Sandy. Namun Sandy yang cerdas pun langsung menentang cerita itu karena baginya itu ceritanya sungguh enggak masuk akal sama sekali. Lalu menggambar di buku catatannya yaitu kepala kerbau. Yep, I see. Kemudian mereka bertiga lanjut lagi menyusuri museum itu. Kali ini mereka pergi ke pameran pionir yang dimana di dalamnya terdapat batu besar yang membuat SpongeBob dan Patrick sangat menyukainya. Patrick menunggangi batu itu, lalu menepuknya batu itu layaknya seekor kuda dan terjadilah kekacauan sehingga membuat batu itu berlarian ke sana kemari, membuat kekacauan di sana. Sandy yang tahu kemudian langsung mengeluarkan tali lasso untuk menyelamatkan Patrick yang masih menunggangi batu itu. Dengan sekali ayunan, Sandy lalu telah berhasil menangkap si Patrick. Kemudian karena saking senangnya, si Sandy langsung memuntir-muntirkan tubuh Patrick. Lalu tak berselang lama dari itu, datanglah Mbak Walker yang langsung mencekik si Patrick dalam kemarahannya karena telah berbuat onar. Lalu batu besar itu datang menghantam tubuh Mbak Walker. Sandy kemudian langsung membawa kedua temannya pergi. Di tempat yang lain, SpongeBob menjelaskan kepada kedua temannya mengenai tentang gaya hidup para pionir yang diumpamakan dengan Tuan Crab yang saat itu telah menjadi petani yang memerah susu sapi bulu babi. Layaknya petani pada umumnya, Tuan Crab sangat sayang kepada hewan ternaknya karena telah berhasil mengumpulkan susu sapi bulu babi yang cukup banyak untuknya. Saking sayangnya dia mengelus-ngelus hewan ternak berdurinya hingga membuat salah satu lengannya terluka tertancap duri. Maybe for some thicker gloves. Tak berselang lama dari itu datanglah geng koboi berkuda yang dipimpin oleh Plankton yang menunggangi Spot. Tujuannya seperti biasa ingin menghancurkan bisnis Tuan Crab. Apalagi keberanian Plankton bertambah saat ada ketiga dekengannya yang menjaga. Namun sebelum melakukan kejahatannya terhadap Tuan Crab, datanglah dua sheriff yang tak lain dan tak bukan adalah Sheriff Pen dan Deputy Star yang menjadi kudanya. Lalu di sana Pen langsung mengeluarkan senjata andalannya untuk menangkap Plankton dan gengnya. Melihat itu, Plankton dan semua gengnya langsung menuju ke tempatnya. Disinilah untuk menegakkan keadilan jujur dan adil, Sheriff Pen dan Deputy Star langsung meniup senjata gelembungnya. Terbukti hal itu bisa menangkap para penjahat yang dipimpin oleh Plankton yang masuk ke dalam gelembungnya. Lalu Tuan Crab membuka restoran pertama di Bikini Bottom yang diberi nama Krusty Creamery. Setelahnya, Sheriff Pen dan Deputy Star meminum susu dari hewan ternak Tuan Crab. Jadi begitulah kira-kira cerita di masa lalunya. Cerita kemudian yang memperlihatkan Patrick yang menawarkan sebagian susu restoran yang sekarang sudah kadaluarsa kepada Sandy. Namun Sandy langsung menolaknya. Si Patrick yang rakus kemudian langsung memakan susu kadaluarsa itu. Lalu selanjutnya, SpongeBob, Patrick, dan Sandy pergi ke pameran era revolusi industri dan menemukan salah satu perahu pertama yang pernah dibuat pada waktu itu. Sandy pun sangat kagum dengan modal tersebut.
Lalu Patrick dan SpongeBob yang dasarnya celutak naik ke perahu itu dan menjelaskan mengenai tentang jalur perakitan perahu pertama yang berhasil dijalankan oleh Tuan Puff. Saat berada di pabrik pembuatan perahu, banyak para pekerja yang bekerja di tempat Tuan Puff. Di sana juga terlihat dua pekerja yang merupakan nenek moyang dari SpongeBob dan Patrick. Awalnya mereka bekerja dengan gembira karena mesinnya berjalan dengan pelan. To perform as efficiently as possible. Namun ketika Tuan Puff mempercepat laju mesinnya, hal itu membuat pergerakan dari nenek moyang SpongeBob dan Patrick tidak bisa mengimbangi kecepatan mesinnya yang berjalan cukup cepat. Sehingga terjadilah kecelakaan yang membuat nenek moyang mereka masuk ke dalam mesin itu dan dirakit di rumah sakit. Dan pada akhirnya terciptalah perahu perpaduan dari nenek moyang mereka yang bersatu padu menjadi satu. The hospital next door. Terlihat Sandy yang menggambar skrup dan bola di buku untuk menganalisanya. Namun seperti biasanya, Sandy yang jenius, dia tidak percaya dengan semua itu. Dia pun saat itu telah membaca plakat dari perahu tersebut. Namun Patrick berusaha untuk memperkuat ceritanya itu dengan membunyikan suara klakson pada perahu yang masih bisa berfungsi dengan sedikit normal. Berikutnya kini mereka bertiga melanjutkan kembali perjalanannya. Di sana sebelum mereka bertiga menaiki lift, SpongeBob telah menekan tombol yang merupakan simbol dari tanda tanya. Sedangkan tanpa diketahui oleh Sandy dan SpongeBob, si Patrick malah menekan keseluruhan tombol lift itu. Saat berada di tengah perjalanan, lift secara tiba-tiba telah berhenti di lantai tertentu yang dimana di dalamnya telah menggambarkan berbagai periode waktu melalui SpongeBob dan Patrick. Ada beberapa era dari SpongeBob dan Patrick dengan berbagai outfit dan gaya pada era itu. Namun setelahnya, lift mereka telah berhenti di sebuah tempat. Mereka bertiga lalu langsung masuk ke dalamnya, yang dimana banyak sekali benda-benda bersejarah yang telah ditutupi menggunakan kain serba putih. Sandy yang penasaran kemudian langsung membuka satu persatu penutup itu, yang berisikan tentang alat-alat mandi yang canggih. Kemudian ada juga sepatu robot yang bisa terbang. Lalu terdapat senjata yang sangat canggih yang bisa membuat SpongeBob dan Patrick yang terkena senjatanya membuat mereka berubah menjadi bocil. Lalu Patrick dan juga SpongeBob telah membuka penutup yang ternyata itu merupakan sebuah peta untuk menguasai dunia. Tak hanya itu saja, di sana juga ada patung dari Mbah Walker sebagai pemimpinnya, yang ternyata patung itu merupakan jelmaan dari Mbah Walker yang menyamar sebagai patung sembari mengeluarkan unek-uneknya karena mereka bertiga telah mengacau di tempatnya. Mbah Walker kemudian langsung mengubah alat bantu jalannya menjadi versi robot kaki laba-laba ala Spiderman, sehingga hal itu tentunya membuat mereka bertiga sangat ketakutan dan terjadilah kekacauan di tempat itu, sehingga membuat Patrick dan SpongeBob bertabrakan menggelinding seperti bola. Mbah Walker lalu berhasil memojokkan mereka bertiga keluar museum. Untungnya ada kayu yang menopangnya. Namun secara tiba-tiba saja museum itu telah terangkat dari tanah, sehingga membuat SpongeBob, Patrick dan Sandy telah terjatuh di tempat toko souvenir. Sedangkan untuk Mbah Walker telah terangkat bersama dengan museumnya. Lalu SpongeBob dan Patrick yang keluar dari toko souvenir telah membeli topi untuk mereka gunakan. Di sana Sandy mengatakan kepada mereka berdua bahwa masa lalu terlalu berat untuk ia pahami. Dan Sandy sangat senang dengan keadaan yang seperti saat ini, yang baginya sangat menyenangkan. Lalu terlihat kini giliran Plankton menggunakan mesin robotnya untuk mengejar Tuan Crab. Sedangkan Sandy langsung merobek buku catatan miliknya. Yang kemudian di sini film pun telah berakhir ya guys. Sampai jumpa bertemu kembali.